Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Iswa Yudhito Masirama. Saya datang akan selalu memberikan Anda motivasi agar hidup Anda selalu optimis dan semangat. Nah, kali ini saya akan memberikan Anda motivasi orang bejo itu setelah menikah. Kenapa saya akan memberikan tema ini orang bejo itu setelah menikah? Iya. Karena apa? Kalau orang bejo itu kalau bahasa Indonesia itu orang paling beruntung. Orang paling beruntung itu orang yang sudah menikah. Kenapa saya bilang begitu? Iya. Untuk mas-masnya, untuk mbak-mbaknya yang mau menikah, ya kamu harus lihat dulu ya calon suamimu ataupun calon istrimu. Karena apa? Karena itu menikah adalah keberuntungan, dan orang bejo itu orang yang sudah menikah. Kok bisa gitu? Iya. Kalau kamu menikah, untuk babaknya ya, untuk babaknya kalau menikah kamu dapat suami yang baik, suami yang soleh, suami idaman, kamu akan dijadikan ratu di dalam rumahmu. Betul. Kenapa saya bilang gitu? Ya, kebanyakan wanita hatinya tentram, hatinya bahagia itu wanita tersebut ataupun istri tersebut di rumah itu dimuliakan, dijadikan ratu, dibahagiakan, selalu dicukupi lahir dan batinnya. Jadi itu pikirannya tuh selalu senang. Ya, mas-masnya, kalau misalnya kamu ingin menikah, ya kan, kamu harus punya inisiatif, kalau kamu harus punya pemikiran siapa yang akan menjadi istri saya, maka akan saya muliakan sebagai ratu di rumahku. Kamu harus punya seperti itu. Beda kalau misalnya istri, ya ini yang tidak bejo, ya yang tidak beruntung dapat suami malah jadi apa? Malah jadi pembantu. Itu banyak. Coba kamu lihat tetanggamu, coba kamu lihat orang tuamu, bahkan dirimu sendiri. Setelah menikah itu tidak bahagia, seakan-akan hidupnya itu seperti pembantu. Lah kok bisa? Iya. Karena apa? Karena suaminya itu tidak mau bekerja, malas bekerja, tidak mau menafkahi lahir batin sang istri. Akhirnya apa? Sang istri jadi pembantu, siang, pagi, malam, sore cari uang, terus memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak loh sekarang istri itu jadi tulang punggung, bukan menjadi tulang rusuk. Banyak sekarang. Jadi orang menikah itu adalah orang yang paling beruntung. Yang paling beruntung gimana? Paling beruntung itu kalau mendapatkan suami yang baik, istri akan menjadi ratu di rumahnya. Begitu pula kalau misalnya mendapatkan suami yang malas, apalagi jahat, apalagi pelit, medit, ya kikir, maka si istri akan menjadi pembantu. Contohnya banyak. Suami santai-santai, leha-leha, malas-malas. Sedangkan si istri bekerja pagi, siang, dan malam, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, beli listrik, beli air, beli kebutuhan baju, kebutuhan makanan anak, semuanya ditanggung istri. Karena apa? Karena si lelaki malas bekerja, bisanya hanya mancing, bisanya hanya kumpul-kumpul sama temen, ngopi-ngopi, nggak mau bekerja. Akhirnya apa? Si istri jadi pembantu. Mau nggak mau harus ngurusi anak, mau nggak mau harus ngurusi rumah, mau nggak mau harus masak, mau nggak mau harus mencuci baju, mencuci ngepel dan sebagainya. Itu kalau istri yang tidak beruntung. Begitu pula kalau misalnya istri yang beruntung, di rumah dimuliakan, dibelikan baju, dinafkahi lahir batin, terus disayang, dicinta, suaminya bekerja keras untuk menafkahi anak istri.
Karena apa? Pernikahan itu keberuntungan. Begitu pula sebaliknya. Ya, untuk mas-masnya, ada yang mas-masnya itu selalu tertekan. Ya toh, pulang kerja cari nafkah, si istri tidak menerima gajiannya, misalnya gajiannya sedikit, si istri tidak terima. Begitu pula si istri mandang suaminya seakan-akan tidak suka, sedangkan suaminya bekerja siang dan malam, pulang tidak dihargai. Akhirnya apa? Tertekan, tidak beruntung. Ya. Kalau misalnya suami mendapatkan istri yang solehah, maka kehidupannya akan beruntung, ya kan? Setiap pulang rumah disiapkan minuman, pakaiannya disiapkan untuk bekerja, selalu didoakan, selalu manja-manjakan. Karena apa? Suami itu tulang punggung. Begitu pula kalau misalnya si suami dapat istri yang kelakuannya bejat, bisa-bisa selingkuh, nguras hartanya suami, tidak bisa menjaga kehormatannya istri, tidak bisa menjaga kehormatan keluarga, ya kan, ngobrol sana sini, ngerumpi sana sini, akhirnya apa? Tertimbullah tekanan batin. Jadi menikah itu adalah keberuntungan. Kalau mbak-mbaknya menikah kok beruntung, maka kamu akan dijadikan ratu di dalam rumah. Begitu pula mbak-mbaknya yang tidak beruntung, tidak bejo, menikah dapat lelaki yang pemalas, yang keset, yang sukanya hura-hura, sukanya selingkuh, maka akan dijadikan pembantu. Rasanya itu tersiksa. Begitu pula sebaliknya lelaki kalau dapat istri yang solehah, insya Allah hidupnya bahagia, damai. Karena pas istri bisa menjaga kehormatannya, istri bisa menjaga perilakunya, dan istri bisa menjaga harta suaminya. Begitu pula kalau suami mendapatkan istri yang bejat, istri yang munafik, istri yang jelek, pasti akan tersiksa batinnya, ya kan? Istri selalu selingkuh, dikasih uang sekian banyak tidak mau menerima, tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga kehormatan, apalagi tidak bisa menjaga hartanya suami. Itu paling bahaya. Maka itu menikah adalah keberuntungan, dan orang bejo itu setelah menikah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada keluhan, silahkan didiskusikan di bawah ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Belanjain beli beras, tertib and salam dangdut.